Baik, kami ucapkan selamat datang kepada para undangan kami, seluruh keluarga besar dan pada undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah, dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, kita bersua di acara yang istimewa. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillahi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillahu fala mudhillalah wa mayyudhihu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Ari Yusmanto SPLI, yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Hafid Surkri yang sudah hadir bersama kita, yang kami hormati Bapak Haji Dahnil Malik MSI Datuk Bandaro yang sudah hadir bersama kita di sini. Kemudian Bapak Mas Rianto Datuk Paduko Sindoro, yang kami hormati Bapak Ablahul Khairi Datuk Paduko Sindoro. Seterusnya kepada Bapak Haji Sudirman Datuk Ajo Nanmudo, dan juga kepada Nenek Mama pemangku adat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga kepada seluruh keluarga besar Bapak Haji Editya Roman selaku ahli bait pada saat ini, dan juga yang kami hormati kepada keluarga besar Bapak Safrianto Lubis dari Kota Lama yang sudah hadir bersama kita, dan juga kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan yang kami muliakan. Yang kecil tak kami sebutkan nama, yang besar tak kami himbaukan gelar, yang pejabat dengan kuasanya, yang cerdik pandai dengan ilmunya, dan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan maafkan kekilafan kami yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ujung Batu. Kebetulan beliau tadi terlambat datang. Upacara dulu ya Pak ya Bapak, dan juga kepada Bapak Kapolsek Ujung Batu yang sudah hadir bersama kita. Selamat datang Pak. Dan juga yang kita banggakan pada hari ini, kebanggaan kita yang juga hadir bersama kita pada saat ini, yaitu Bapak Ustadz Yurnalis yang sudah hadir. Selamat datang Pak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah mengizinkan kita untuk hadir bersama di rumah kediaman Bapak Ronaldo Tiawarman pada hari ini 14 Agustus 2024
dalam rangkaian acara akad nikah putri beliau Hana Sifani Tiawarman AMD Par, putri kesayangan Bapak Ronaldo Tiawarman dan Ibunda Masni Hasan, dan pasangannya adalah Ananda Yopi Saputra Lubis, putra kesayangan Bapak Safrianto Lubis dan Ibunda Soriana. Bersalawat kita kepada junjungan kita umat manusia, mahkota dunia, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada jalan kebaikan, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu para undangan yang kami muliakan serta keluarga besar yang berbahagia, untuk khusyuk dan tawaduk acara kita pada hari ini, sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Nisrina Sini Kayasa Tiawarman dan sari tilawah oleh Sri Wahyuni. Kepada Ananda berdua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan
yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakanmu darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda, Nisrina, dan Sri Wahyu. Baik Bapak Ibu para undangan dan keluarga besar yang berbahagia, sebelum kita mulai acara inti kita pada hari ini, yaitu ijab dan qabul, sejenak kita akan menunggu Bapak dan Ibu Ronaldo untuk melaksanakan prosesi izin menikah kepada anak beliau, dan kami persilakan kepada Bapak Ronald untuk menuju ke kamar pengantin untuk menanyakan anaknya Sifani. Pak sayangi, pagi ini adalah hari penuh makna bagi kehidupan Sifa. Sifa akan melepaskan masa lajang dan akan memasuki tahap untuk berumah tangga, berbentuk keluarga baru yang insya Allah sakinah, mawadah, warahmah sesuai dengan tuntutan agama kita Islam. Amin. Maka daripada itu, hari ini Papa akan menikahkan Sifa dengan laki-laki pilihan Sifa yang insya Allah sebentar lagi akan dilakukan ijab kabulnya. Sebelum itu, apakah Sifa bersedia Papa nikahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Sifa bersedia dinikahkan dengan laki-laki pilihan Sifa. Alhamdulillah. Yaitu Ananda Yopi, dan kami minta kembali kepada Bapak Ronaldo dan Ibu Masni untuk kembali ke tempat duduk semula. Baik Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia dan juga keluarga besar, sebentar lagi kita akan menyaksikan acara ijab dan qabul Ananda Sifa dan Ananda Yopi. Sebentar lagi kita akan menyaksikan dua insan yang akan terpaut menjadi satu janji. Janji yang akan mengubah segalanya. Janji yang akan mengubah haram menjadi halal. Janji yang akan mengubah setiap hal rangkaian menjadi ibadah yang luar biasa. Janji antara dua insan, Hana Sifani Tiawarman yang lahir di Ujung Batu 27 April 2001, putri kesayangan ayahanda Ronaldo Tiawarman dan ibunda Masni Hasan. Sementara itu, Yopi Saputra Lubis lahir di Kota Lama 3 Oktober 1998,
pria gagah perkasa, putra kesayangan ayahanda Safrianto Lubis dan ibunda Suryana. Siva dan Yogi adalah putra dan putri yang dibesarkan dalam balutan cinta dan kasih sayang ayahanda dan ibunda. Pada hari ini, insya Allah keduanya akan melafazkan janji dalam prosesi ijab kabul. Dan tentunya harapan kita, semoga pernikahan ini mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan kebaikan bagi keduanya. Baik Bapak dan Ibu para undangan yang kami muliakan dan keluarga besar yang berbahagia, kita akan menyaksikan acara ijab dan kabul yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Ujung Batu, Bapak Ari Yusmanto SPhil.I. Kami persilahkan Pak untuk maju ke tempat yang sudah kami persiapkan, dan juga kami mohon kepada saksi dari calon mempelai wanita kepada atuk tersayang Bapak Haji Edi Tiarman untuk menjadi saksi. Silakan atuk untuk maju. Kemudian kami minta saksi dari calon mempelai wanita pria, maksud kami kepada Bapak Haji Khalifah Main. Kami persilahkan, dan tentunya yang paling utama menjadi tokoh utama pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada walinya, kepada Bapak Ronaldo Tiawarman. Kami persilahkan, dan juga yang teristimewa kepada calon mempelai pria, kepada Ananda Yopi. Kami persilahkan untuk duduk di tempat yang sudah kami persiapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, thumma as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita banggakan dan kita muliakan keluarga besar Pak Safrianto Lubis dan keluarga besar Bang Ronaldo bin Haji Edi Tiawarman beserta sanak famili, kaum keluarga, karib kerabat, handai tolan, para tetangga yang juga hadir bersama kita. Kemudian yang kita banggakan dan kita muliakan, duduk dan hadir bersama kita Datuk Bendaharo beserta seluruh nenek mama sekaligus ketua dan anggota kerapatan adat, lembaga kerapatan adat Ujung Batu. Kemudian hadir bersama kita Bapak Camat Ujung Batu, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, yang pastinya kita hari ini bertabur bintang. Dan istimewa juga hadir bersama kita Bapak Insinyur Hafid Sukri beserta tokoh masyarakat, para alim, para ulama juga duduk bersama kita, guru kita bersama, Bapak Haji Buya Haji Yurnalis SAG dan Buya Haji Firman Halim, yang pastinya bila tak tersebutkan kami mohon dimaafkan, karena memang ketika kita duduk bersama di majelis ini tentunya kita sudah merasa satu keluarga semuanya. Dan kami juga memohon kepada para datuk, pada bapak-bapak sekalian, kami membelakangi demi memeriahkan acara ini. Kemudian yang kita banggakan Saudara Yopi Saputra Lubis dan Saudari Hanna Sifani selaku calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan kita di siang hari yang berbahagia ini. Rasa puji dan syukur tentu hanya milik Allah semata. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, duduk dan hadir kita di majelis ini pada saat ini
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang menikah itu adalah perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita meyakini bahwa pernikahan itu bernilai ibadah, tentunya saudara Yopi Saputra Lubis dan saudari Hanna Syifani perlu kami ingatkan agar memulai pernikahan ini dengan niat semata-mata karena Allah saja. Bila menikah karena tampan dan cantik, maka ketampanan dan kecantikan akan pudar pada masanya. Bila kita menikah hanya karena jabatan dan kekayaan, maka semuanya akan diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menikah hanya mengejar kemuliaan, kita sadari bahwa kemuliaan hanyalah milik Allah semata-mata. Namun bila kita menikah dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan berikan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang ada di masa yang akan datang. Selanjutnya rukun nikah yang harus kita lengkapi ada 5. Pertama, adanya calon pengantin laki-laki. Dalam hal ini adalah saudara Yopi Saputra Lubis, lahir di Kota Lama 3 Oktober 1998, anak dari pasangan Bapak Saprianto Lubis dengan Ibu Suryana. Statusnya hari ini adalah perjaka, artinya ini adalah pernikahan pertama bagi saudara Yopi Saputra Lubis. Kemudian rukun yang kedua adanya calon pengantin perempuan. Dalam hal ini adalah saudari Hanna Syifani, lahir di Ujung Batu 27 April 2001, anak dari pasangan Pak Ronaldo dengan Ibu Masni Hasan. Statusnya hari ini adalah perawan, artinya ini adalah pernikahan pertama bagi saudari Hanna Syifani. Selanjutnya rukun yang ketiga adanya wali. Dalam hal ini adalah wali nasab, ayah kandung dari saudari Hanna Syifani, yaitu Pak Ronaldo bin Haji Editya Warman, yang beliau sudah duduk dan hadir bersama kita di majelis ini. Kemudian rukun yang keempat adanya saksi. Saksi itu adalah semua orang yang hadir dan melihat peristiwa ijab kabul pernikahan. Artinya semua kita yang duduk dan hadir di majelis ini seluruhnya adalah saksi. Namun yang membubuhkan tanda tangannya pada lembaran akta nikah hanya 2 saja. Pertama, tokoh kita, orang tua kita, Bapak Haji Editya Warman, dan yang kedua adalah Bapak Haji Ma'in, dan keduanya juga sudah hadir bersama kita. Kemudian rukun yang kelima adanya ijab dan kabul. Ijab adalah lapas penyerahan dari wali yang akan diucapkan oleh Pak Ronaldo. Kabul adalah lapas penerimaan yang akan diucapkan oleh saudara Yopi Saputra Lubis selaku calon pengantin laki-laki. Yang diserahkan adalah saudari Hanna Syifani selaku calon pengantin perempuan dengan mas kawin yang sudah disepakati, yaitu uang Rp14.824.000. Selanjutnya Pak Ronaldo mohon dijawab dengan jelas dan tegas, apakah Bapak siap dan bersedia menikahkan? Sabar dulu Bang. Semangat calon mintu. Apakah Bapak siap dan bersedia menikahkan anak kandung Bapak yang bernama Hanna Syifani dengan saudara Yopi Saputra Lubis? Siap dan bersedia. Alhamdulillah. Selanjutnya Yopi. Saudara Yopi Saputra Lubis, apakah saudara siap dan bersedia menikah dengan saudari Hanna Syifani? Siap dan bersedia. Yakin ya? Alhamdulillah. Selanjutnya untuk calon pengantin perempuan tadi sudah ditanya oleh ayahandanya, yaitu Bang Ronaldo. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, baik wali maupun kedua calon pengantin sudah saya kata, ketika bulat tekad, azam sudah mantap, pasangnya ikhlas di hati Anda berdua, karena Anda akan melepaskan status lama sebagai bujang dan gadis, nanti akan berubah menjadi suami dan istri. Ketika ijab kabul dinyatakan sah oleh para saksi, tentunya ada tanggung jawab di pundak Anda berdua. Tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang istri, sekaligus tanggung jawab sebagai calon ayah dan ibu dari putra-putrinya nanti. Dan perlu kami tegaskan kembali bahwa tanggung jawab ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Siap? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita bacakan Ummul Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah untuk memulai khutbah nikah ini. Namun untuk kehormatan ini kami mohon kepada
Pak Kua senior kita di ujung batu ini, Abuya Haji Firman Halim. Sebelum kita bacakan khutbah nikah bersama-sama, kita bacakan Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan, Allah ringankan ijab qabul ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma khususan li hadhihi niyah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wali, kedua calon pengantin dan kedua saksi mohon iringi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Yopi Saputra Lubis, Iya, Pak. aku nikahkan Hana Sifani, anak kandungku, dengan engkau dengan mas kawin uang 14.824.000 rupiah tunai. Aku terima nikah Hana Sifani, anak kandung Bapak, dengan mas kawin uang 14.824.000 rupiah tunai. Alhamdulillah. Sah. Fa'ani wa ikum fihi min al-hayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
Ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ahyina hayatan tayyibatan wa tawaffana ma'al iman wal islam, wa tawaffana ma'al iman wal islam, وتوفنا مع الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أهلنا أهلا ساكنة مودة ورحمة ورب الغفور، واجعل بلدنا بلدة طيبة ورب الغفور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita dengarkan bersama sirat taklik yang akan diucapkan oleh suami, kami mohon kesediaan saudari Hanna Sifani agar menempati tempat yang sudah disediakan. Jemputan untuk Ananda Sifani. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lihat DOP sudah menunggu pengantinnya untuk tetap acara dan kita akan sama-sama menyaksikan. DOP akan berdoa untuk istri tercinta. Turun satu langkah lagi atau dari silakan terlalu tinggi, turun satu langkah lagi. Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia dan keluarga besar yang berbahagia, kita akan melihat Ananda Yopi Saputra akan berdoa untuk istri tercinta. Kami persilakan. Bismillah. Sudah selesai. Kami persilakan Ananda Yopi dan Ananda Sifa untuk duduk di tempat yang sudah dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sihat tahlik yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, saya, Yopi Saputra Lubis bin Saprianto Lubis, berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa akan saya pergauli istri saya bernama Hanna Sifani binti Ronaldo dengan baik, muassaroh bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sihat tahlik sebagai berikut. Apabila 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut,
Kemudian istri saya membayar uang Rp10.000 sebagai iwak pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak saya atau talak satu kepadanya. Maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang ihwak tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Suami Yopi Saputra Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Hana Sifani, istriku saya yang cantik jelita, saya serahkan uang Rp14.824.000 sebagai mas kawin pernikahan kita. Bang Yopi Saputra Lubis, suamiku sayang, yang tanpa rupawan, saya terima uang Rp14.824.000 sebagai mas kawin pernikahan kita. Sekalian yang berbahagia, sudah kita laksanakan dan kita saksikan bersama ijab kabul pernikahan anak cucu keponakan kita, Yopi Saputra Lubis dengan Hana Sifani. Maka mulai hari ini mereka telah sah sebagai pasangan suami istri, sah menurut aturan syariat, tercatat pula di kantor urusan agama Kecamatan Ujung Batu, dan tentunya mereka berdua juga sudah berhak mendapatkan bukti legalitas pernikahannya dalam bentuk buku nikah. Satu untuk suami, satu untuk istri. Dan untuk kehormatan ini kami mohon kesediaan Datuk Bendaharu dan Bapak Camat Ujung Batu kiranya berkenan untuk menyerahkan buku nikah kedua pengantin baru kita pada hari ini. Tengah-tengah masyarakat dan cucu kemenakannya, semoga Allah berikan mereka kesehatan beserta seluruh datuk-datuk kita dan tokoh-tokoh kita agar bisa sukses dalam setiap program dan kegiatannya nanti. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, selain mendapatkan buku nikah, mereka berdua juga sudah kami kirimkan kartu nikah digital. Tentunya seperti ini,
inovasi Kementerian Agama untuk mempermudah masyarakat bila ingin jalan jauh, ingin nginap dan lain sebagainya. Karena kami yakin Bapak Ibu hari ini tidak ada satupun yang bawa buku nikah meskipun bergandengan dengan istri tercintanya. Tapi saya juga yakin Bapak Ibu tidak akan ada yang ketinggalan HP hari ini. Kalau ketinggalan pasti dijemput. Begitu pentingnya HP dalam kehidupan kita, bahkan termasuk identitas perkawinan tambahan, kartu nikah digital juga diletakkan oleh pemerintah di HP pada hari ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentunya kedua pengantin kita, seluruh sanak famili, kaum keluarga, para datuk dan nenek mama, para tokoh-tokoh yang hadir, semua kita menginginkan agar pernikahan ini menjadi pernikahan yang pertama sekaligus menjadi pernikahan yang terakhir dalam bingkai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bahagia tentu tak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah membolak telapak tangan. Tentunya ada perjuangan, ada ikhtiar, ada usaha, namun jangan lupa ada doa di sana, karena tidak ada kebahagiaan tanpa campur tangan Allah di sana. Ingat bahwa Syifa tidak hanya sekedar butuh makan dan minum saja, dia butuh ada doa yang diaminkan dalam tahajudnya, dia butuh imam dalam sholatnya, dia butuh orang yang mendampinginya saat ke masjid, dia butuh orang yang akan mendampingi dalam tilawah Al-Qur'annya, dan sebaik-baiknya imam adalah suami bagi istrinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, singkat saja karena ada pesan juga dari Abuya kita nanti, nasihat-nasihat Mas. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa untuk bahagia setidaknya ada 3 pintu yang harus kita buka. Pertama, bukalah pintu langit, karena memang melalui pintu langit rahmat Allah akan turun. Bagaimana cara membuka pintu langit? Ketoklah subuh 2 rakaat, ketok zuhur 4 rakaat, asar, maghrib dengan rakaat-rakaatnya, bahkan sebelum tidur ketoklah dengan sholat isya kita. Kalaupun pintu rahmat belum terbuka, ketok tengah malam dengan sholat tahajud kita. Perbanyak munajat, banyak sedekah, insya Allah Allah akan bukakan pintu langit, Allah akan turunkan rahmatnya, keluarga ini akan bahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Kemudian tak cukup hanya dengan mengetok pintu langit, membuka pintu langit saja, ketok jugalah rumah ayah bunda kita. Banyak di antara kita hari ini yang rumahnya lebih mewah ketimbang rumah ayah bundanya, sehingga untuk tidur semalam saja sudah tak nyaman di rumah ayah dan bunda. Kadang-kadang mobil kita lebih mewah ketimbang mobil ayah dan bunda kita, sehingga kadang-kadang sudah malu untuk parkir di halaman rumah ayah bunda kita. Nah, oleh karena itu ketoklah selalu, bukalah pintu rumah ayah bunda kita, karena insya Allah ridha Allah akan turunkan melalui ridhonya ayah dan bunda kita. Dari mengandung 9 bulan lamanya, melahir bersabung nyawa, memberi nama-nama yang indah, mengendong ke sekolah, menuntun ke guru mengaji, sampai Anda dewasa bahkan sudah menikah, semuanya tak luput dari kasih sayang ayah dan bunda. Mumpung wajahnya masih bisa kita tatap peluklah dia. Mumpung tubuhnya masih kuat, peluk dia sekuat tenaga, ambil tangannya, mohon doa restu, karena akan ada saatnya nanti kita rindu dengan nasihat ayah bunda. Jangankan untuk berjumpa, mimpi pun kita tak bisa. Ada akan saatnya nanti kita ingin memeluk ayah bunda, jangankan memeluk tubuhnya, bayangannya pun kita tak bisa bersua lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukalah pintu maaf yang selebar-lebarnya di hati kita. Ingat, suami yang terbaik adalah suami yang baik akhlaknya, bukan kepada tetangga, bukan kepada kawan-kawannya, tetapi adalah kepada anak dan istrinya. Banyak orang yang bisa makan bersama dengan sahabat-sahabatnya, tapi jarang orang yang bisa makan bersama dengan anak dan istrinya. Banyak orang yang bisa tersenyum dengan sahabat-sahabatnya, tapi jarang orang yang bisa tersenyum dengan anak dan istrinya. Maka perbanyaklah senyum buat anak dan istri, ya. Insya Allah suami yang ramah pada anak dan istrinya, ini pertanda dia juga baik pada sahabat-sahabatnya. Kemudian kata Rasul, dunia ini hanyalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Siapa istri yang soleha? Qurratu a'yun, penyejuk mata bagi suami dan keluarganya. Maka jadilah kita penyejuk mata bagi suami tercinta, insya Allah Allah juga akan sayang kepada kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
sebagai nasihat perkawinan yang singkat pada pertemuan kali ini, saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu beserta seluruh staf yang bertugas, di mana ada kata-kata yang kurang enak didengar telinga, sikap kami yang mungkin kurang pantas dipandang mata, itu adalah kelemahan dan kekurangan kami mohon dimaafkan, kami mohon undur diri, dan kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang sama-sama kita hormati tentunya keluarga besar Bapak Safrianto Lubis, seluruh sanak famili yang hadir pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ahli Bait Bapak Ronaldo bin abang kita Haji Editya Warman. Semoga keluarga ini selalu diberkahi oleh Allah. Dan yang kita banggakan tentunya Bapak Camat Kecamatan Ujung Batu, Bapak Lurah, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang tadi telah melaksanakan akad nikah anak keponakan kita dengan begitu syahdunya. Semoga seluruh doa yang disampaikan oleh Bapak Kakua tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sangat-sangat saya hormati juga tentunya para datuk, ninik, mamak, pemangku adat yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan kita istimewakan pula Bapak Wakil Bupati pada masanya, Bapak Insinyur Haji Hafiz Sukri. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak kami Yopi dan Sifa, semoga Allah memberkahi pernikahan kalian. Bapak Ibu, sudah banyak saya hadir di dalam acara akad nikah. Sudah berapa kali Pak Ustadz tak terhitung. Dan sudah berapa banyak pula saya diundang memberikan nasihat pengantin seperti ini, mulai di rumah, di gedung, di masjid dan lain sebagainya. Tapi sekali inilah saya baru menyaksikan salah satu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Sunnah yang mana? Ketika tadi Yopi memegang kepala istrinya setelah akad nikah. Pernah nak Bapak Ibu nengok tuh? Gano. Sedangkan aku ustad kemana-mana ulun semua ngotayo leh. Oh Pak, pernah Bapak lihat? Di mana? Coba tunjukkan aku di mana. Nah kan tadi kan ini. Kepaya orang Ujung Batu, kok Pak Tongka.
Jadi udah keliling Pak, makanya tadi saya tertegun, Masya Allah. Kena anjuran Rasul, begitu selesai akad nikah, ambillah kepala istrimu, katakan kepada Allah, barakallahu laka, barakallahu laka. Semoga Allah memberkahiku dan engkau di dalam pernikahan ini. Penuh ponah dibuat orang, ikulah baru. Dari mana dapatnya Ananda Yopi? Nah ini biar bapak-bapak ini tahu dari mana dapatnya. Dari sunnah Rasul, Masya Allah. Berarti Bang Edi, tidak salah awak menerima menantu hariko. Amin. Baik, Ananda Yopi yang berbahagia. Tadi dipanggillah dalam ijab oleh Bapak Ronaldo. Yopi, ya Pak, aku nikahkan sampai dia selesai. Lalu Ananda katakan apa? Saya terima. Kopling Ananda ucapkan tadi, yang disaksikan oleh dua orang saksi dan oleh kami semua, itu di dalam Al-Quran disebut misakon golizo. Apa itu misakon golizo? Janji yang langsung disaksikan oleh Allah. Bapak Ibu, hanya 3 misakon golizo itu dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah mengatakan misakon golizo ketika meletakkan gunung di atas kepalanya Bani Israel, mengambil sumpah. Yang kedua, misakon golizo itu di saat Allah mengambil sumpah dari para Rasul ulul azmi. Dan yang ketiga, misakon golizo itu saat seorang laki-laki menjawab ijab dari ayah seorang perempuan. Apa yang terjadi Ananda? Aras Allah bergetar. Itulah sebabnya ketika nanti dalam perjalanan Ananda tersakiti hati Sifa, Ananda telah menyakiti Allah. Oh Pak, mak joleh tu awak kau juga yang nikah kok. Jadi jangan disakiti hati bini itu Pak, godang dosonya tuh. Ya apa-apa ini kan egois ya Bu. Jadi ingat itu, bahwasanya engkau mengambil sifat dari ayahnya, ini adalah perantara. Sesungguhnya engkau telah mengambil sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di surat Ar-Rum ayat 21 itu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan untukmu istri agar engkau hidup berbahagia. Jadi tujuan nikah ngapain Yopi? Cari bahagia, bukan cari senang. Ingat itu. Menikah itu Bapak Ibu bukan cari senang, tapi cari bahagia. Apa bedanya bahagia dengan senang? Kalau senang bisa dibeli, senang bisa dibayar, tapi bahagia tak bisa dibeli, bahagia tak bisa dibayar. Bahagia itu mutlak diberikan oleh Allah. Maka bagaimana supaya keluarga itu bahagia? Dasar utamanya adalah agama. Ya Yopi, agama mengajarkan apa? Nanti selesai nikah itu, Sifa harus kau bawa pulang. Ini ntar dulu Pak, jangan Pak Edi, bisa tunggu dulu ya. Kau akan bercakap agama kok. Sifa harus dibawa pulang, dan Yopi tak boleh tinggal di rumah Sifa. Itu agama Pak. Tapi orang awak kan enggak. Onaknya menantu jantan tuh tinggal dulu rumah mentino, betul enggak? Nah,
Sehingga setiap bertemu kawan, di mana kau tinggal kini? Di PMII. Apa itu? Perumahan Mertua Indah. Tidak ada dalam Islam laki-laki tinggal di rumah perempuan, nggak ada, Pak. Tapi kita terbiasa mengikuti adat kita. Kenapa perempuan itu harus dibawa? Karena tadi kita laki-laki sudah mengambil qabul, dan qabul itu dalam An-Nisa 34 disebut ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Qawwam itu laki-laki yang tidak cengeng, laki-laki yang tidak pernah mengeluh. Jadi mulai hari ini apapun yang terjadi dengan Syifa, kau jangan pernah mengeluh. Borek rupanya kawin dengan yang pas, selama itu ayah dia yang banyak aja yang duit, aku ndak doh. Jangan pernah kau menyesal seperti itu. Nih kau mak joleh-joleh kau, Pak. Ini saya bicaranya Quran ya, Pak. Jadi kawam itu adalah laki-laki yang gentleman, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang tak pernah mengeluh selama hidupnya. Apapun yang terjadi, dia akan hadapi, dia akan lindungi Syifa, dia akan jaga baik-baik Syifa, dia akan didik Syifa. Itulah yang disebut dengan kawam. Bisa Yopi seperti itu? Jelas sih, Pak. Jadi engkau sekarang di bawah tanggung jawab Yopi. Siapa Yopi itu? Mana dia? Nah, ya. Kok politik? Nah, Bapak Ibu, kenapa kok bisa begitu, Pak Ustaz? Kita lihat ujung ayatnya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena para suami itu telah dilebihkan Allah dari sebahagian perempuan itu. Karena kau berlebih daripada perempuan, makanya kau menjadi kawan. Dan jangan lupa, wabima anfaku min amwalihim. Yopi mulai hari ini wajib memberikan belanja dan nafkah. Ini nafkah pertama udah tadi. Pak Bo, berapa tadi nafkah pertama itu? 14.824.000. Tahu nak ngapompek boleh juta? Dek hari ko tanggal lompek boleh. Dek hari ko tanggal bulan 8 tahun 2000 ompek. Pada dek ti kono menyimak do. Itu timah kedua ompek boleh tadi itu. Iya kan? Saya bohong-bohong Ustaz belajar itu. Ini nafkah pertama. Di mana uang 14 juta ini Yopi mutlak itu milik istrimu, tak boleh kau minta, tak boleh kau ganggu gugat, kecuali Syifa memberinya berarti sedekah untukmu. Bu, yang nak diang kongkong jantan. Karena kewajiban suami pertama itu selaku kawam memberikan nafkah mahar. Nafkah itu apa? Uang cuma-cuma. Adapun belanja sayur itu adalah uang belanja. Jadi jangan salah, Pak. Jantan gini nak ngerotinya dong. Dia gini bininya duit 5 juta lah, kok duit itu dia yang belanja habis. Enggak begitu, itu nafkah belanja, Pak. Al-Quran bilang wabima anfaku amwalahum, kau wajib memberikan nafkah. Nafkah itu apa Ustaz? Uang cuma-cuma. Jadi Yopi nanti misalnya Syifa, ini uang 200.000 untuk belanja dapur, dan ini uang 200.000 untuk beli makeupmu, beli bedakmu, beli parfummu, beli bajumu. Mesti duo dia belanja dia nafkah dia itu baru jantan masuk surga. Laki-laki ibu bentuk itu. Cibul tuh. Nah, aku sengaja kok hari ku Pak. Kok hari ku apa yang akan kuasap? Ngapa Ustaz? Karena selama ini pengajian seperti ini hanya didengar oleh ibu-ibu. Apa-apa malih nonga pengajian. Aku ni jantan surga tuh. Al-Quran ini mengatakan. Apa Bu? Apa ibu lapoi cari balik? Ya Yopi, ingat itu. Kau mesti memberi nafkah. Nafkah itu apa? Uang belanja cuma-cuma.
Dan ingat, engkau punya uang 100.000, kau sedekahkan ke masjid. Kau punya uang 100.000, kau sedekahkan ke Palestina. Kau punya uang 100.000, kau sedekahkan kepada anak yatim. Kau punya uang 100.000, kau berikan kepada Sifa. Jauh lebih besar pahala memberi kepada Sifa. Cibu tuh Pak. Oh Pak, Pak, bersedekah wak jantan kau di kebakul hari Jumat 50.000, bersedekah wak dengan orang miskin 50.000, bersedekah wak ke Palestina 50.000, tidak bisa menandingi pahala mengagih bini Pak. Iya Bu. Nah dulu jantan kau yang loke sama bini yo. Lah, boleh Pak. Pak. Nah, jelas Yofi. Jadi hari ini engkau punya ladang sedekah yang paling hebat, namanya nafkah. Di mana? Di istri. Semakin kau besarkan belanjamu untuk istrimu, semakin Allah luaskan rezeki. Tuh yang kedua. Lah, kemudian Yopi yang ketiga. Tadi sudah disampaikan Pak Kuat. Apa tugasmu setelah kau berikan belanja, setelah kau berikan nafkah? Berikutnya adalah kau jaga dia baik-baik. Laki-laki terbaik bukanlah laki-laki yang banyak sholatnya. Sholat itu kewajiban nak Yopi. Laki-laki terbaik bukanlah laki-laki yang banyak hafal Qur'annya. Hafal Qur'an itu juga kewajiban kepada Allah. Tapi laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang paling sayang dengan istrinya. Aku adalah orang yang paling sayang dengan istriku. Begitu kata Nabi. Sekarang Ustaz mau nanya sama Yopi, sayang sama siapa? Sayang lahir batin? Sekarang tunggu, sayang karena cantiknya atau sayang karena dia istri Yopi? Alhamdulillah. Itu makanya Anas bin Malik bercerita. Yopi, Anas bin Malik cerita apa? 10 tahun aku menjadi pembantu Rasul. Selama 10 tahun aku tak mendengar Rasul membentak-bentak istrinya. Ini laki-laki sekarang banyak salah Bi. Contoh, pulang kerja langsung istirahat, lalu kata istrinya, Bang Yopi, tolonglah ambilkan air. Yopi nggak boleh bilang, aku udah capek pulang kerja, kau suruh pulang ngambil air. Pakai do otakmu. Itu dia Pak. Itu salah. Karena laki-laki bekerja di luar itu Pak, itu refreshing Pak. Pak, awak krojo di kebun, krojo di kantor 24 jam itu refreshing. Pulang ke rumah itu baru kerja asli kita. Karena laki-laki itu bekerjanya di dalam rumah, di luar rumah itu adalah refreshing. Dengar enggak? Coba. Loh, kita nyontoh siapa Bu? Rasul kan? Ya Aisyah, bagaimana Rasul? Rasul itu kalau sampai di rumah dia menjahit bajunya sendiri. Rasul kalau sampai di rumah dia masak sendiri. Rasul kalau sampai di rumah dia mencuci sendiri tanpa pernah menyuruhku, kata Aisyah. Jadi ndak ada alasan awak ponek krojo, ndak wak kakok krojo di rumah tu Pak, berdosa awak. Hah? Apa? Kalau bininya, oh itu rupanya Pak Ronald yang protes ya. Nah, karena di adat kita merasa hina kan. Ada nanti bapak-bapak ngendong anak itu cuma kawan, apa puyuh, cibulah dong. Disabi apa? Puyuh. Nampaknya kawan mekunjo mau kain, itulah mulai lalai orang ini pakai rok. La ilaha illallah. Kau jangan dengarkan itu. Mereka kenapa seperti itu? Dulu akad nikahnya nggak ada tausiah kayak begini. Bantulah kerja istrimu di rumah, karena itulah hakikatnya pekerjaan.
Ustaz, kenapa Ustaz kok sampai begitu semangat menyatakan ini? Awak kan anak keluarga di dunia dan keluarga yang seperti ini di akhirat itu masuk surga, namanya surga Aden. Ya, bacalah di surah Ar-Ra'd itu. Akan disediakan sebuah keluarga yang damai, yang sakinah, yang mawaddah, yang romah di dalam surga. Di situ dia akan ketemu dengan pasangannya, di situ dia ketemu dengan ayah bundanya, di situ ia ketemu dengan datuk-datuknya. Karena suksesnya membina istrinya ketika di atas dunia dulu. Lah, jelas Yopi. Kemudian yang keempat untuk Yopi. Ini terakhir, kau baru untuk Ani. Ya. Kau giliran yang lain, ya. B, yang keempat, kau mesti mendidiknya dengan agama. Awak jantan koyopi, ompek tanggung jawab awak dengan betino. Yang pertama betino itu bini awak. Yang kedua adik atau kakak perempuan awak. Yang ketiga oma awak. Yang keempat pasangan hidup awak. 4 perempuan ini tanggung jawab awak jantan. Kalaulah nanti sifat keluar terbuka auratnya, kau telah menyediakan tempatmu di neraka. Jadi sebaiknya Pak, sifat keluar tolong ya auratnya ditutup, muka dan telapak tangan yang boleh. Datangnya Pak, enggak bisa. Surgamu jangan dilawannya, lu boleh dong, ambil surgamu. Oh, ternyata dia masih juga dibukanya, dia keluar juga, kau tenang. Wala takhafu nusuzahunna. Kalau kau lihat istrimu sesuatu yang melanggar aturan agama, faizuhunna, bilang baik-baik. Janganlah begitu, kau keluar pakai jilbab lah, keluar tutup aurat lah, tak enak abang. Sama Allah Ta'ala besar tanggung jawab abang. Lu berubahnya dong. Wahjuruhunna fil madaji', kau jangan marah, tapi malamnya kau jangan tidur di dekatnya, pindah kamar. Ingat Bu, sesuatu yang paling dihinakan bagi perempuan kalau suami tidak mau tidur lagi dekatnya. Cuman ibu-ibu zaman nggak ngerotinya itu Pak. Pindah wak tidur sonang hatinya lapang, bebas katanya. Ya sih Pak, sempat satu malam saja Yopi nggak tidur dekat Sipa, itu kehinaan dari Allah. Jadi kalau Yopi tidur bawah, tarik ke atas. Ya sih Pak, Sopi tidur di kamar sebelah, masuk ke kamar itu, jangan tinggalkan aku. Karena pahalamu Sipa bila selalu berada di samping suamimu. Tahu nggak Sipa, duduknya di samping Yopi lebih hebat dari sholat sunat 1000 rakaat. Lah, jadi jangan lagi pergi-pergi dengan geng olah-olah lah tuh ya. Olah-olah waktu gadih potang gini nak dole doh. Ya. Jangan kau tengok omak-omak gini, kau tengok apa-apa pula tua Pak. Tengok sih Pak, bapak-bapak ini udah tua, padahal umurnya baru 50-an, tapi kan udah kayak 70. Itu kena tertekan dan selalu ditinggal. Iya aku tahu tuh Pak. Pagi hari monong lah Pak, terima ke rumahnya, surang-surang pagi hari Pak. Bininya lebihnya surang, lewat. Ngapa monong Pak? Nggak ada. Kok surang apa pagi ahad kok? Mana bini apa? Woi senang kantor camat. Oh jangan kau tinggal-tinggal. Itu pagi baru tuh. Jam 1 lah monong apa tuh balik. Lewat lu Ustaz balik. Apa monongnya le? Oh lu pulang bini dekat kantor camat. Oh lah. Tuh kemana nyukin? Pai pesta. Lo apa kau ndak ikut? Nyopai dengan gengnya. Haji dulu tuh. Oh ibu, jangan pai dengan geng jodoh, pai dengan laki, tahu nggak? Betul tidak Pak? Tahu ibu kenapa ibu-ibu sekarang senang pergi sama geng? Supaya bebas di dekat pelaminan. Guys, Allah pakai jilbab buat dosa ya leh. Mangroti omak-omak kok lah. Lah Pak, lah besoknya lah monong lo. Sampai 2 hari. Ngapa monong Pak? Mana bini?
Apa wisata religi? Allah, kau jangan buat seperti itu sih Pak. Ya. Ditelepon oleh teman sekolahmu, Sipa, ayo kumpul. Maaf, aku sudah punya suami. Kalau kalian ingin berkumpul, oke, bawa suami ya. Ini pahala. Paham? Nah, lah. Nah, jadi 4 itu nak ya. Jadi kau perhatikan agamanya. Ingatkan sholatnya, kau ingatkan auratnya, jangan pernah kau takut dipelototinnya. Kok begini aurat gaya kau sekarang, ngapa nggak suka? Nah, jangan pernah begitu ya. Cepat tuanya nih kayak bapak-bapak itu kena tekanan bini itu. Oh jangan mah ditekan-tekan suaminya. Nah Ustaz, kenapa Quran kok begitu mengatur? Nah lihat, fasolihatu qanitatun hafizatun bima hafizallah. Itu kelanjutan ayatnya Sifat. Kenapa laki-laki itu harus seperti itu? Kenapa dia bertanggung jawab seperti itu? Supaya istrinya menjadi wanita solehah. Siapa wanita solehah? Yang pertama adalah wanita yang taat kepada Allah. Ya Sifat. Itu yang dikatakan Pak Kua tadi ya. Jangan lupa zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, lengkap 5 waktu. Untuk apa Pak Ustadz? Karena inilah kapal kita berlayar dalam berumah tangga. Ya, karena kalau kapalnya tak bagus, jangan harap rumah tangga sampai ke seberang. Itu makanya banyak hari ini orang melakukan perceraian. Padahal bercerai itu kerja siapa Pak? Itunya. Cerai itu kerja setan. Jadi setan tidak bisa digodanya lewat sembahyang, tidak bisa digodanya lewat harta, digodanya lewat cerai. Maka orang bercerai itu adalah orang yang telah pengaruh jangan pernah terpikir begitu. Ya. Kemudian apa? Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Sipa mulai hari ini harus pandai menjaga diri bahwa Sipa bukan anak gadis lagi, tapi suami dari Yopi, istri dari Yopi. Ada dulu namanya Mutia, ya, dipanggil oleh Rasul Aisyah. Pak, kau tinggal 5 menit Pak, sabar Pak ya, insyaallah 5 menit selesai. Untuk Sipa, kalau Yopi kalah joleh tadi, ini bakal jadi suami yang soleh. Kok solehal? Fatimah, mama Fatimah, kau mau masuk surga nggak? Mau ayah? Pergilah ke sana belajar. Rupanya loh, itu kan rumah Mutia ayah, betul. Mutia itu akan menjadi wanita penghuni surga. Dibawanya lah anaknya Pak, namanya Hasan Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak disuruh masuk sama Fatimah. Loh kata ayahku, ini penghuni surga, kok aku gak disuruh masuk? Ditanyanya, ya Fatimah, ya Mutia, kata Fatimah, kenapa saya gak disuruh masuk? Maaf, aku tak menyuruh kau masuk karena kau bawa laki-laki. Loh, ini kan anak kecil. Suamiku tadi tak mengatakan besar kecil, dia berpesan kalau aku pergi jangan bolehkan laki-laki masuk ke dalam rumah. Dia tak bilang besar kecil, yang penting laki. Itu dia, itu pertama, jangan kau masukkan laki-laki dalam, laki-laki yang bukan muhrim. Walaupun itu adik Yopi, kalau laki-laki Yopi tak boleh masuk. Nah, abang Yopi tak boleh masuk. Ingat itu, ipar itu bukan mahram Pak Bo. Ipar itu membunuh, tahu enggak? Ya, ini orang kini lah enak ngeroti itu. Ya. Laki nak ada di rumah, masuk abang ipar ke rumah, masuk adik ipar ke rumah. Berdua laki-laki perempuan yang bukan mahram, maka yang ketiga ada bertanya Wak Bu,
kok akrab itu si Pak dengan si Erik umpamanya. Lo Erik itu kan abang suaminya, dia udah anggap adik kandung. La ilaha illallah. Nggak bisa ipar tuh dianggap adik kandung, lo tahu nggak? Oi, ngerti itu nak? Ya nak. Walaupun abang Yopi nggak boleh masuk, nggak boleh. Nah, begitulah Islam menjaga keistimewaan perempuan. Lil ghaibi bima hafizallah. Dalam keadaan sendiri dia tetap dijaga oleh Allah. Nah, Fatimah pulang, nah. Datang lagi sendirian, baru masuk. Tahu sih Pak, di ruang tamu itu Fatimah kaget, menunduk, melihat kipas, melihat kayu. Mutia, ini untuk apa? Ini untuk menyambut kedatangan suami. Bagaimana ceritanya? Kalau suamiku pulang, ku sambut dia di pintu dengan menjawab salam sambil mengelapkan anduk ini ke wajah. Itu dia. Jadi sambut suami pulang. Jangan bentuk ibu bodoh lakinya pulangnya main handphone jibulah tuh. Oh ibu, iya no. Nah, Assalamualaikum, kon salam pulang bang. Nah, masuklah bang. Makan bang, insya Allah yo. Nasi magic kembang yo. Nah, gulai lain lemari ku masak tadi itu. Aku sedang chat dengan grup. Mak, ndak boleh si payah nak ya. Kalau perlu kau dekat suamimu, simpan handphonemu. Kau masuk ke dalam kamar berceritalah, jangan main handphone. Ini termasuk Yopi. Pokoknya jam 9 handphonemu Sipa mati, handphone kuah mati. Kenapa? Kita nggak butuh handphone. Kita cukup berdua berbicara dari hati ke hati. Pasti kalian sakinah. Jangan untuk orang kinin. Dia tempat dia laki main handphone, bini main handphone. Laki golak surang, bini golak. Iyo nak bu? Ah, mengucap lawakmu. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Amin. Ya Pak. Jadi berapa batas handphone kita bikin peraturan berdua. Jam 9 kau mati handphone, aku mati handphone. Suai. Bilang. Lalu kipas ini setelah dia masuk aku kipas. Oh Ustadz sekarang kan rumah pakai AC. Makna di situ duduk dekatnya cerita. Aduh bang gimana di luar tadi, gimana bang kerjanya, enak atau tidak? Aduh gagal, sabar bang, namanya juga hidup bang. Begitu ya. Jangan engkau kasih dia tugas yang berat. Gimana pulang tadi? Kerja tadi gimana? Ya segini dapat. Segini aku dulu gadis banyak lagi belanja. Itu jangan kau ungkit juga. Ya. Kau ndak boleh menyebut ayah kau orang hebat ledo. Yang ada kini kau jelas kau tu enggak. Sehingga nanti ketika Sipa datang ke rumah Bang Ronald, Pak Ronald nanya gimana Sipa? Alhamdulillah ayah, tak salah Allah memberiku jodoh. Jangan cerita susah dengan inyo. Inyo adalah susah dari Sony yang gue tahu enggak? Nah inilah kawin yang susah kan jole. Kerambi ayo. Kemak ngeroti kok Pak. Anak kini ndak ngeroti. Bacalah surat Al-Ahqaf itu. Wa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamalathu wa fisaluhu salasuna syahra. Dia mengandungmu bersusah payah, dia lahirkan engkau bersusah payah, dia lahirkan dan dia susui lengkap 30 bulan dengan bersusah. Nak pernah sonang oma ayah waktu do sampai wak menikah. Kini baru natulah sonang hatinya. Diantanyo dia yang dapetnya laki-laki yang elok. Nak besok tumbuh tak elok, katakan saja baik. Jangan bebani orang tua kalian. Jelas ya Pi? Jelas nak? Coba bang tengok Pak. Iko ndak payah bang kalau pokoknya badan sehat tegap tinggi pada abang leh. Kurang apa bantu lah. Iko diberi Allah jauh sebelum kau ada, dia telah ada. Dah, dia Pak duduk dekat yo Pi.
Ibu-ibu pernah nanya, Ustaz, bagaimana suami yang suka keluar ngopi itu pasal berdosa enggak? Berdosa. Berdosanya gimana? Kalau dia keluar tidak lagi memperhatikan ya banyak loh wak jantan kok dengan kawan Pak Dek Telok nih. Dengan bini parah, jangan. Biarlah orang ujung batu kau nyampe apa takut dengan bini, biarlah. Jangan peduli kata orang, kita menegakkan kata Allah. Yang ketiga, kayu untuk apa? Kayu ini ketika makan, kalau seandainya dia tidak enak dengan masakanku yang salah, ku suruh dia memukul. Selesai cerita seperti itu Pak, Fatimah pulang. Ayah, benar kau katakan, sesungguhnya apa yang dibuat oleh Mutia itu, itulah wanita solehah sebenarnya. Jelas sayang? Jelas? Kalau itu yang kalian lakukan, janji Allah apa nak? Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan mereka beriman, maka kami beri dia kehidupan yang baik. Jadi pernikahan kalian berdua ini sedang amal soleh. Berniatlah semata-mata beribadah, berniatlah semata-mata mencari keridhaan Allah. Yopi, tunaikan hak Yopi, Sipa, tunaikan hak Sipa. Insya Allah kalian akan diberi Allah kebahagiaan. Nah, semoga rumah tangga Yopi dan Sipa seperti rumah tangganya Rasulullah SAW, seperti rumah tangganya Yusuf dan Julaiha, seperti rumah tangganya Nabi Sulaiman alaihissalam, penuh dengan cinta, penuh dengan kekayaan, dan tentunya penuh dengan kebahagiaan. Kami hanya bisa mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian dalam kesenangan, memberkahi kalian dalam kesusahan, dan senantiasa mengumpulkan kalian dalam perkumpulan yang baik. Ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Oh Pak, maaf aku ya Pak, maaf ya, aku tadi mengingatkan dia awak sama-sama jantan Pak. Ya Bu, cukup sampai di sini, jangan nanti di mobil betutua. Aduh ngabang ceramah tadi enggak? Jangan ya. Biarkanlah orang tuh yang meresapnya sendiri. Jangan ibu tambah lu di motor becokak kalian beko. Ayo. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian ya Pak Camat, Pak Apid. Lebih kurang mohon maaf ya Datuk. Lebih kurang mohon maaf. Semoga semua kita diberkahi anak cucu yang baik, soleh dan solehah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.